Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menggunakan aplikasi LPG Boss, terlebih dahulu kita harus melakukan setting makro pada Microsoft Office Excel. Yang pertama, kita pastikan Excelnya tidak ada yang terbuka. Kemudian silakan dibuka aplikasi Excel kertas kosong. Ini kita lakukan setting makro. Kemudian pilih option, trace center setting, macro setting. Ini silakan dicentang di bagian enable macro. Jika ada pilihan menu di bawahnya, silakan dicentang, pilih Trust Access to VBA Project Object Model. Kemudian klik OK. Setelah OK, silakan keluar dari aplikasi Excel. Berikutnya, silakan ada satu setting lagi yang harus kita setting, yaitu setting region. Silakan kita buka Run dengan menekan tombol Windows dengan R. Ya, kita ketik intl.jpl. Kemudian klik OK. Di bagian format ini, pastikan dipilih pilihan Indonesia. Kemudian apply dan OK. Selesai kita melakukan setting makro dan setting regional setting, silakan kita download aplikasi Boss yang sudah kita kirimkan. Klik download. Sudah tersimpan. Ini defaultnya tersimpan di folder download. Silakan kita pindahkan. Saya pindahkan misalkan di D, misal saya buat aplikasi Boss. Dalam folder ini saya paste, kemudian kita ekstrak. Klik kanan, pilih extract all, klik ekstrak. Ya, ini sudah tersimpan. Di dalamnya ada satu file Excel aplikasi Boss 2024 dan juga di dalamnya ada folder cetak. Folder cetak ini tidak boleh hilang, tidak boleh dihapus, ya, karena nantinya file PDF LPG Boss akan tersimpan pada folder cetak ini. Nah, sebelum kita membuka aplikasi ini, terlebih dahulu kita harus melakukan setting makro yang diblok oleh sistem dengan cara klik kanan, pilih properties, kemudian centang unblock, kemudian klik OK. Nah, baru boleh kita buka aplikasinya. Ini sudah terbuka. Pastikan di atasnya ada menu LPG Boss Pay, ya, yang dasarnya itu tidak ada. Menu ini harus muncul. Di sini bisa kita lihat ada menu profil, pegawai, toko, kop sekolah, parameter program, parameter setting, ada detail belanja, dan rekap kegiatan dan lainnya yang nanti akan kita jelaskan. Untuk menu yang pertama itu ada profil. Profil ini sudah saya isi untuk SD 11. Jika ada yang tidak cocok, silakan diedit, ya. Seperti ini ada nama pemegang barang. Ini belum saya isi karena datanya belum ada dengan saya.
silakan diisi. Misalkan namanya Fatimah SPD. Nah, Fatimah ini apakah sudah PNS, P3K, atau masih honorer? Ini ada pilihan di bagian NIPTK ini, bisa kita pilih. Kalau dia sudah PNS, silakan dipilih NIP. Jika dia P3K, pilih NIPPPK. Jika dia honorer, boleh pilih NUPTK. Nah, ini silakan disesuaikan. Saya mencontohkan ini menginput NUPTK. Untuk nomor SK ini tidak wajib. Begitu juga dengan bendahara ya, sama halnya. Jika beliau bendahara ini adalah P3K, silakan dipilih NI P3K. Jika ada yang tidak cocok, silakan disesuaikan. Dan di sini juga ada nama komite sekolah, silakan diisi. Ini sudah saya isi. Nah, saya rasa tidak ada yang jika ada yang tidak jelas nanti bisa dikomunikasikan lagi. Kemudian ada menu pegawai. Ini menu pegawai, silakan diisi. Bisa di copy paste dari unduhan aplikasi Dapodik. Ada nama, sebaiknya digunakan titel. NUPTK ada golongan. Bagi guru yang belum PNS atau P3K, silakan diisi dengan strip aja. Dan data lainnya silakan di copy paste dari aplikasi Dapodik. Kemudian ada menu toko. Data menu toko ini adalah nama penyedia barang ya. Nama penyedia barang yang tentunya bukan dari bagian pegawai di sekolah. Misalkan toko Radian, silakan diisi nama toko, nama pemilik. Di sini menunya bisa digeser-geser dengan menggunakan scroll kanan kiri ya. Karena ini sudah saya aktifkan unfreeze ya. Jadi ada sebagian yang tertutup. Kalau kita geser dengan mouse, dia mungkin tidak muncul menu lainnya. Tapi kalau kita geser dengan kursor kiri kanan, itu akan muncul menu-menu lainnya. Ini silakan disesuaikan dengan kondisi yang dibutuhkan untuk LPG BOS. Toko apa saja yang terlibat dalam LPG kita. Alamat lengkap ini boleh diisi, dan jika kosong boleh juga. Nanti akan otomatis mengambil data kelurahan. Data kelurahan ini yang wajib diisi. Oke, ini silakan disesuaikan. Berikutnya ada menu kop sekolah. Ini kop sekolah sudah saya sediakan. Saya download logo sekolah ini. Jika ada yang tidak sesuai bisa diganti. Klik kanan, pilih change picture this device. Silakan pilih logo sekolah yang sudah aktif terbentuk di sekolahnya. Jika ada kata-kata yang tidak sesuai di bawah ini bisa disesuaikan. Berikutnya ada menu parameter program. Ini diabaikan. Dan juga parameter rekening. Ini menu 2 ini diabaikan. Ini sudah kita isi, menyangkut dengan nama-nama program dan juga kode-kode rekening yang akan kita gunakan. Ini sudah saya isi. Jadi untuk pengguna itu abaikan saja 2 menu ini, parameter program dan parameter rekening. Kita lanjut ke detail belanja. Ini detail belanja sudah saya copy paste dari BKU yang Bapak Ibu kirimkan. Sudah saya copy paste. Ini data semester 2 ya.
data semester 2 sudah copy paste. Nah, ini ada bagian yang kuning. Ada bagian yang kuning seperti spesifikasi barang, volume, satuan, dan tarif harga. Sudah saya isi, cuma ada yang kosong. Satu ini spesifikasi, silakan diisi, disesuaikan dengan data yang digunakan. Data yang digunakan di sekolah, barang yang digunakan di sekolah yang telah dibeli. Misalkan kita ingin mengisi spidol kecil warna, misalnya merek Snowman. Ini belanja tagihan listrik. Tagihan listrik ini berarti ini bulan 8, bulan Agustus 2024. Nah, silakan dilanjutkan dengan data-data lainnya. Yang jelas, spesifikasi barang ini wajib diisi karena nantinya akan muncul pada pemesanan, ya, di data pemesanan ini akan muncul. Untuk data volume, satuan, dan tarif harga ini sudah saya copy paste. Saya sandingkan dengan data RKA yang sudah Bapak Ibu kirimkan. Jika ada data yang tidak sesuai dengan isian pada kolom kuning ini, akan muncul cek pada tabel kesesuaian, ya, pada kolom kesesuaian BKU ini akan muncul tidak sesuai. Misalkan saya menginput ini dengan 2, nanti akan muncul belum sesuai. Kebetulan ini sudah saya isi, saya sandingkan dengan data RKA. Jika spesifikasi barang semua sudah terisi, berarti sudah boleh lanjut ke menu berikutnya. Kemudian untuk data transport seperti transport dan honor ya, honorarium itu spesifikasi diabaikan saja, boleh dikosongkan. Nah, di sini contohnya seperti insentif petugas kebersihan. Nah, mungkin ini dia bentuknya daftar bayar. Ini untuk spesifikasi barangnya boleh dikosongkan. Jika ada barang yang ingin dirubah nama sub kegiatannya boleh. Ya, sub kegiatannya dirubah. Misalnya ini belanja minuman, di spesifikasinya kita buat aqua gelas, itu boleh, silakan diubah saja. Kemudian ke menu rekap kegiatan. Di menu rekap kegiatan ini Bapak Ibu bisa melihat daftar rekap B kode buktinya, ya, dari BPU 109 sampai dengan data ini sampai dengan BPU 226. Untuk menu ini diabaikan saja. Ini ada beberapa data seperti ini, lupa saya hapus ini. Ya. Ini untuk total pajak ini yang diisi adalah pajak untuk daftar bayar. Pajak untuk daftar bayar yang diinput di bagian tabel pemesanan, nanti akan kita tunjukkan. Untuk rekap ini saya rasa tidak perlu diutak-atik karena ini akan otomatis, ya, sifatnya otomatis, diambil data dari pengisian data-data lainnya. Nah, berikutnya baru kita masuk ke menu input data. Di sini ada perencanaan, ada pemesanan, ada berita acara serah terima, surat hasil pemeriksaan, surat suruhan kerja, surat perintah tugas, SPT ini belum aktif, ya, dan daftar bayar. Surat perintah tugas ada, surat perintah kerja yang tidak ada. Daftar bayar ini khusus untuk form honor atau transport, ya, yang sifatnya insentif, honor atau
transportasi ini digunakan pada menu daftar bayar ini. Ya, nanti akan kita tunjukkan caranya. Nah, kita jelaskan dulu. Di sini ada perencanaan pemesanan. Yang perlu kita ketahui, jika belanja suatu barang itu lebih dari 2 juta, berarti Bapak Ibu yang perlu mencetak itu adalah perencanaan, pemesanan, berita acara serah terima, surat hasil pemeriksaan, kemudian ada nanti kwitansi, dan ada faktur ya. Nah, itu akan ada menu cetak di bagian ini, nanti akan kita tunjukkan. Itu yang sifatnya di atas 2 juta. Jika di bawah 2 juta, maaf, bukan 2 juta tapi 1 juta ya, 1 juta. Yang sifatnya di atas 1 juta itu yang perlu dicetak perencanaan, pemesanan, berita acara serah terima, dan surat hasil pemeriksaan. Nah, ini 4 ini wajib, ditambah lagi nanti ada kwitansi ya. Ini menu ini bisa dilihat, nanti akan kita jelaskan lagi. Untuk yang pertama perencanaan, datanya ini sudah saya isi. Datanya ini sudah saya isi. Silakan Bapak Ibu cocokkan. Jika ada yang tidak cocok, bisa langsung diedit di bagian ini. Jika tanggalnya tidak sesuai, silakan diedit. Untuk tanggal perencanaan ini saya kurangi dari tanggal transaksi yang diinput pada BKU, dikurangi 10 hari. Ini tanggal ini otomatis saya buat. Berikut juga ada kategori barang, ini sudah saya isi. Ingat, tabel input perencanaan ini dicetak apabila transaksinya itu di atas 1 juta. Kemudian ada menu pemesanan. Di menu pemesanan ini juga ada sebagian data sudah kita isi, seperti nomor pemesanan sudah otomatis, ada tanggal pesanan juga otomatis, perihal pesanan juga. Nah, di bagian nama toko ini yang sifatnya blanko kwitansi, faktur. Kita membutuhkan nama toko dan nama penyedia ya. Sedangkan untuk jumlah pajak ini wajib diisi untuk sifatnya yang form honor ataupun transport. Nah, transport tidak kena pajak, tapi yang honor honor ataupun insentif yang kena pajak silakan diisi di bagian ini. Disesuaikan dengan nomor buktinya, misal BPU 112. Jadi ada yang insentif honorarium ini. Jika memang honorarium ini kena pajak, silakan diisi di bagian ini, jumlah pajak. Untuk nama tokonya boleh diabaikan untuk yang sifatnya daftar bayar. Sedangkan untuk yang kwitansi ini wajib mengisi nama toko dan nama penyedia. Jumlah pajaknya boleh tidak diisi untuk kwitansi, karena kita tidak akan menampilkan jumlah pajak pada kwitansi. Nama toko ini diambil dari berdasarkan yang sudah kita input pada menu toko ya. Kita bisa pilih, ada 2 opsi. Misalkan ini belanja alat tulis kantor. Ini nama tokonya apa, silakan disesuaikan. Misalnya Sinar Radian. Nama penyedia ini silakan dipilih, sudah otomatis. Ada 2 opsi yang bisa digunakan. Misalkan Bapak Ibu tidak ingat nama tokonya tapi ingat nama penyedianya, boleh dipilih dulu nama penyedianya. Misalnya nama penyedianya itu Azmi. Ini Azmi SI. Baru pilih nama toko. CV Sinar Radian, akan terpilih cuma pilihan 1, yaitu nama toko dari Azmi SI. Atau seperti tadi, kita mengisi duluan nama toko, yang selanjutnya baru kita mengisi nama penyedia. Ini silakan disesuaikan dengan kebutuhan. Yang intinya semua ini yang sifatnya kwitansi ini wajib diisi nama toko dan nama penyedianya. Bapak Ibu bisa mempercepat
pengisian dengan menggunakan filter. Misalnya kita ingin mengisi terlebih dahulu yang alat tulis kantor. Silakan di uraian kegiatan ini dipilih alat tulis kantor, misalkan alat tulis kantor. Nah, ini akan muncul semua BPU yang belanja alat tulis kantor. Oke, jika sudah muncul, silakan kita pilih nama tokonya. Misalkan Sinar Radian, CV Sinar Radian. Nama penyedia Azmi. Silakan tarik aja ke bawah karena sama nama toko yang sifatnya alat tulis kantor, dan juga nama penyedia. Nah, ini contoh Sinar Radian ya. Silakan disesuaikan. Kemudian jangan lupa ini filternya kita lepas lagi, clear filter ataupun select all. Nah, kalau kita perhatikan ini yang alat tulis kantor semua sudah terisi. Silakan diisi data lainnya sesuai data yang dibutuhkan. Saya contohkan satu lagi, misalnya obat-obatan ataupun tagihan listrik. Oke, ini biasanya kita menggunakan nama bendahara sekolah. Ya, bendahara sekolah. Ini ya. Kita tarik. Oke. Sampai semua nama toko ini yang masing-masing kosong terisi, ya. Kecuali yang daftar bayar. Daftar bayar yang sifatnya daftar bayar seperti honorarium atau transport itu boleh dikosongkan di nama tokonya dan nama penyedianya, karena kita akan melakukan pengisian di bagian form lainnya. Oke, jika ini sudah terisi di tabel pemesanan barang, kita lanjut lagi ke BAST. BAST tidak ada yang perlu diinput. Ini sudah saya isi semua. Nomor BAST sudah otomatis, tanggalnya juga otomatis. Jika ada yang tidak sesuai, baru boleh Bapak Ibu untuk melakukan edit tanggal ya. Ingat, untuk tanggalnya itu pengisiannya tidak yang seperti tampil pada sel ini, tapi penginputannya itu misalkan kita menginput tanggal 23 bulan 10 misalnya, 23 garing 10 garing 2024. Nah, seperti ini penginputannya. Kemudian enter. Nah, nanti dia akan berubah, akan muncul hari Rabu misalnya. Nah, itu contoh ya. Ini BAST. Kemudian ada surat hasil pemeriksaan. Ini juga sudah otomatis, sudah saya isi, tidak perlu lagi diinput. Oke, Bapak Ibu, ini yang sifatnya akuntansi sudah kita jelaskan. Berikutnya saya masuk ke bagian LPG BOS yang sifatnya honorarium ataupun insentif atau transport. Itu kita inputnya di bagian daftar bayar. Nah, di sini udah ada contoh satu ya, BPU 110. Nah, silakan dipilih yang sifatnya daftar bayar. Ini siapa yang terlibat, PTK yang terlibat di dalamnya. Misalkan saya contohkan BPU 114. Itu PTK yang terlibat di dalamnya adalah Turanda Nur Hasanah misalnya. Ini otomatis ya, NPTK ini otomatis karena beliau ini adalah honorer. Kalau dia honorer, nanti di sini otomatis dia muncul NUPTK. Kalau dia PNS, di bawahnya otomatis muncul NIP. Dan jika dia P3K, di bawah ini akan muncul PPPK. NIP NIPPK ya, seperti ini. Nah, ini
Berarti Ibu Irma Afrianti ini adalah P3K. Nah, jabatannya silakan diisi. Misalkan pelatih ataupun proktor, silakan. Tergantung BPU 114 ini apa. Kegiatan apa? Misalnya pelatih seni tari. Oke. Berikutnya ada volume, ya, volume 1. Ada volume 1 diisi berapa, apakah satu kegiatan sifatnya pertemuan, di bagian satuan ini diisi. Misalkan dicocokkan seperti yang muncul pada detail belanja. Di detail belanja pada menu yang kita cek yang sifatnya honorarium, insentif ini. Nah, di sini ada 1 orang, ya ini boleh diambil datanya. Volume 1 orang, 2 pengawas 2 orang. Nah, silakan disesuaikan di bagian input data daftar bayar. Nah, jika ada beberapa orang, ya, ini kita baru mencontohkan 1 orang. Jika di BPU ini ada beberapa orang yang terlibat di dalamnya, misalkan ada 5 orang untuk BPU 114, berarti kita tinggal tarik aja di sini 114 lagi, 114 BPU 114, atau boleh kita tarik ke bawah dengan menekan kontrol sampai 5 baris, ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, udah lebih 1. Silakan dipilih siapa lagi PTK yang terlibat di dalamnya. Saya contoh. Nah, ini ada 5 orang. Pelatih seni tari. Kita contoh. Untuk kegiatannya silakan disesuaikan. Untuk Irma Afrianti berapa pertemuan, kegiatan ini. Nah, ini silakan diisi. Ada harga satuan, satuannya juga diisi. Harga satuan dicocokkan dengan yang ada pada detail belanja. Di sini ada angkanya. Jumlahnya otomatis. Perhatikan jika ada rumus di atasnya, ini jangan diutak-atik, karena ini belum kita protek. Apakah ada pajak? Jika ada pajak, silakan diisi di bagian ini, jumlah pajaknya. Nah, nanti jumlah terimanya otomatis. Di sampingnya di sini akan muncul status lengkap, ya. Jika statusnya komplit, itu akan muncul status lengkap ini menjadi komplit, dan status pajaknya jika sudah sesuai juga akan muncul komplit. Oke, bisa saya contohkan salah satu, misalnya ini kita hapus. Ada tadi yang sifatnya honorarium seperti insentif NBK ini. BPU 134 insentif teknisi 1 orang 200.000. Terbayar. BPU 134 misalkan insentif proktor tadi, ya. Jabatannya proktor ANBK. Di sini 1 orang 200.000. Tidak ada pajak, total terima juga 200.000. Nah, di sini status lengkapnya akan muncul komplit dan status pajaknya komplit karena ini tidak ada pajak. Jika ada pajak, silakan diinput di bagian pemesanan, ya, jika ada pajak untuk BPU 134 ini. Nah, silakan disesuaikan dengan kegiatan honorarium, transport ataupun insentif lainnya yang melibatkan PTK Bapak Ibu di sekolah. Ini diisi di bagian input daftar bayar. Nah, jika ini sudah diinput, daftar bayar sudah diinput, dan juga data perencanaan, pemesanan yang lainnya sudah diinput, baru kita boleh masuk ke menu cetak. Untuk menu cetak ada 2 pilihan. Bisa cetak langsung, bisa cetak PDF. Saya sarankan menggunakan cetak PDF saja. Ini yang lebih cepat, ya. Misalkan
Sebentar, kita jelaskan. Misalnya kita ingin manual, boleh juga. Di bagian pilih BPU, kita ingin mencetak BPU 109. Oke, dipilih cetak akuntansi, akan muncul print, ya langsung cetak ya. Ini satu persatu kalau yang tipe seperti ini. Kita close karena tidak jadi kita cetak. Nah, juga ada menu-menu lainnya, silakan dieksplor. Kita gunakan saja cetak PDF. Yang cetak PDF ini nantinya akan tersimpan pada folder cetak, ya. Nanti akan kita tunjukkan. Contoh, ini yang sudah kita input, BPU 134. Di bagian cetak PDF, BPU 134. BPU 134. Tunggu sebentar, setelah dipilih, ya di sini anggarannya 200.000. Tinggal kita pilih yang mana yang akan kita cetak. Kita pilih daftar bayar. Daftar bayar. Kemudian klik cetak. Otomatis akan terbentuk satu form daftar bayar untuk BPU 134. Nah, ini yang sudah kita pilih tadi. Ini formnya. Kita close. 134. Ada satu kasus, misalkan ini sudah terbuka, ya. Terus kita pilih cetak lagi. Ini akan error. Pastikan file BPU 134 PDF dalam posisi tidak aktif ataupun tidak terbuka, karena filenya ini lagi terbuka. Nah, ini harus kita close dulu. Kita keluar PDF-nya. Nah, kalau Bapak Ibu ingin mencetak ulang lagi, baru close dulu PDF BPU 134 ataupun BPU lainnya yang sedang terbuka, baru kita coba cetak ulang, baru muncul lagi dia. Oke, kita close. Dan file 134 ini, BPU 134 sudah tersimpan di folder cetak. Nah, ini sudah terbentuk. Ini contoh yang daftar bayar. Kita contoh yang kwitansi. Kita pilih BPU 109. BPU 109 alat tulis kantor, ini 400.000. Untuk kwitansi yang di bawah 1 juta, yang kita butuhkan cuma kwitansi, pesanan, dan faktur. Ini saja, daftar bayar tidak ada, ya. Kwitansi, pesanan, dan faktur yang di bawah 1 juta. Kemudian klik cetak. Akan terbentuk PDF BPU 109 yang di dalamnya sudah ada kwitansi, pesanan. Nah, ini di pesanan sudah muncul spesifikasi barang yang sudah kita input tadi, merek Snowman. Kemudian ada ini faktur, ya. Fakturnya sudah ada. Ini saya close. Kita contoh satu lagi, BPU yang di atas 1 juta. Kita cek mana. Nah, ini cetak penggandaan di atas 1 juta. Yang kita butuhkan berarti di atas 1 juta itu perencanaan, kwitansi, pesanan, faktur, surat hasil pemeriksaan, dan BAST. Ini 5 macam. 1, 2, 3, 4, 5, 6 macam, ya. Ini untuk kwitansi yang di atas 1 juta. Kemudian kita klik cetak. Sudah terbentuk. Ini namanya masih kosong karena di pemesanan belum kita isi nama tokonya, ya. Ini perencanaan, ini pemesanan, ini faktur, ini BAST. Ini karena belum diisi, ada yang belum diisi data ini, nanti kita cek. Dan ini surat hasil pemeriksaan. Dan silakan
diulangi satu persatu BPU-nya ini, klik cetak, semua akan tersimpan pada folder cetak ini. Setelah semua BPU tersimpan di sini, Bapak Ibu bisa combine ya. Combine di blok semua, Ctrl A, digabung semua, klik kanan, combine. Tujuan mengcombine ini adalah kita ingin membuat beberapa file PDF ya. Bisa jadi ada 100 PDF, 100 file PDF, kita jadikan satu PDF, kita gabung. Kita urutkan 1, 3, 4 ini di atas, kemudian 1, 1, kita urutkan biar berurut, kemudian klik OK. Nah, ini sudah terbentuk semua PDF, satu PDF yang di dalamnya sudah memuat semua kwitansi, semua daftar bayar. Nanti kita lakukan ini setelah semua BPU kita cetak PDF yang sudah tersimpan di folder cetak. Di sini sudah ada 10 halaman semuanya, tinggal kita cetak di printer. Silakan cetak nantinya setelah semua PDF di-create ke PDF. Oke Bapak Ibu, sementara ini saja yang dapat saya sampaikan mengenai tutorial penggunaan aplikasi LPG BOS. Jika ada yang tidak jelas, silakan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.